Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Siapa saja bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Jangan tinggalkan aku malam ini. Mari kita berbicara tentang sukacita kehidupan rohani sampai pagi. Saudariku, bukankah kau tahu aku tidak boleh tinggal di luar biaraku? Saudara-saudariku yang terkasih, penggalan dialog itu adalah percakapan dua saudara kembar, Santo Benediktus dengan Santa Skolastika. Kelanjutan dari percakapan dan kisah itu terjadilah mukjizat. Karena Benediktus menolak permintaannya, Skolastika menangkupkan
kedua tangannya di atas meja, menundukkan kepala dan berdoa. Saat Skolastika kembali mengangkat kepalanya, seketika halilintar datang sambar menyambar, gemuruh guntur bersaut-sautan, dan hujan badai seketika menerpa bumi. Akibatnya, Benediktus dan murid-muridnya tidak bisa pulang ke biaranya. Semoga Tuhan mengampuni engkau, saudariku. Apa yang telah engkau lakukan, kata Benediktus. Skolastika menjawab, ya, karena aku meminta kepadamu, engkau tidak mendengarkan, maka aku memohon kepada Tuhan. Ternyata Tuhan sungguh mendengarkan aku. Sekarang pergilah, tinggalkan aku, kembalilah ke biaramu kalau bisa. Hujan, badai, petir pun tak kunjung berhenti. Benediktus ditemani murid-muridnya membicarakan tentang sukacita kehidupan rohani bersama Skolastika hingga pagi. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan cara itulah Tuhan memenuhi keinginan Skolastika yang haus akan harta surgawi, akan pengetahuan kehidupan rohani. Benediktus dijadikan Tuhan sebagai alatnya untuk memenuhi keinginan itu. Skolastika lahir di Nursia, Italia tahun 480 Masehi. Santa Skolastika yang kita peringati hari ini mengikuti Benediktus, saudara kembarnya, untuk hidup membiara. Dengan bantuan Benediktus, Skolastika juga mendirikan dan memimpin biara wanita. Dikisahkan setahun sekali, Skolastika mengunjungi Benediktus untuk membicarakan masalah-masalah rohani. Skolastika ingin mendalami hal-hal rohani dan berguru kepada saudara kembarnya. Karena perempuan tidak boleh masuk biara, Benediktus ditemani murid-muridnya untuk menemui Skolastika di sebuah rumah yang tidak jauh letaknya dari gerbang biara. 3 hari setelah mujizat hujan badai petir itu, ketika berada di kamarnya dan menengadah menatap langit, Benediktus melihat jiwa Skolastika meninggalkan jasadnya dalam rupa seekor burung merpati, terbang tinggi menuju suatu tempat rahasia di surga. Di tengah kesedihannya, Benediktus bersukacita, bersyukur karena jiwa saudari kembarnya dimuliakan Allah. Benediktus memerintahkan para muridnya untuk menjemput jenazah saudarinya dan membawanya ke biara. Benediktus membaringkan jenazah Skolastika dalam kubur yang telah dipersiapkannya bagi dirinya sendiri. Santa Skolastika wafat pada tahun 543. Pestanya dirayakan setiap tanggal 10 Februari. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mencabut nilai-nilai sakral yang sudah diyakini berabad-abad oleh bangsa Yahudi berkaitan dengan hal-hal yang menajiskan. Bagi Tuhan Yesus, segala yang diciptakan Allah adalah tahir, baik adanya. Allah tidak merasa terganggu kalau manusia makan jenis makanan tertentu. Dosa adalah sesuatu yang datang dari hati, pikiran, perkataan, dan tindakan buruk manusia. Dosa bukan berasal dari makanan atau karena makan makanan tertentu. Dosa bukan berasal dari yang dimasukkan ke mulut, melainkan
dari rancangan, pikiran, dan perbuatan jahat yang keluar dari hati dan pikiran manusia, yang menjauhkan dan memisahkan manusia dari Allah, menjauhkan dan merugikan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa makanan yang masuk ke mulut adalah tahir dan tidak membuat kita berdosa. Banyak orang sibuk mempersoalkan tentang halal haramnya makanan. Harta dan makanan yang didapatkan dengan cara tidak benar, itulah yang haram. Maka yang utama bagi kita adalah menjaga hati supaya tetap bersih. Hati yang murni dan bersih adalah hati yang senantiasa terbuka kepada Roh Allah dan segala kebaikan. Maka bukalah hati kepada Allah dan membiarkan terangnya hadir menerangi. Karena hati yang disinari cahaya Allah akan memampukan seseorang membebaskan diri dari dosa dan kenajisan. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Skolastika memberikan teladan supaya kita terus mencari cahaya Allah dengan mengenal, mempelajari, mendalami, menghidupi, dan menghidupkan kehidupan rohani. Jangan kita ikut sibuk mempersoalkan halal haramnya makanan, tetapi tidak mempersoalkan atau tutup mata dengan cara mendapatkannya benar atau tidak. Jangan sibuk kita mencari keburukan orang, tetapi lupa mawas diri, menjaga hati, pikiran, rancangan, dan perbuatan agar tetap suci, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan sesama. Ingatlah, bukan makanan yang masuk ke mulut yang membuat dosa, tetapi pikiran, rancangan, dan perbuatan buruk yang membuat kita dan orang lain berdosa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.